Shalom adik-adik. Shalom. Harapan kakak semua, semoga kita dalam keadaan baik-baik saja. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, nanti Kak Kori yang membawa kita dalam doa. Adik-adik, sebelumnya kita angkat tangannya dulu. Angkat tangannya ke atas, ke samping, ke depan, dilipat yang manis. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Kiranya Tuhan, kami akan memulai Tuhan kebaktian di pagi hari ini Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan turut hari di tengah-tengah kami. Berkati kebaktian kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Ada Power Rangers. Nanti saya ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, setiap kerja kita orang bilang dia hebat. Badannya berkaca,
Shalom, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali ya dengan Tante Venita. Pada saat ini Tante Venita akan membawakan mengenai firman Tuhan, itu mengenai nyanyian. Hari ini kan sudah bulan Desember. Anak-anak pasti tahu ya, bulan Desember ini kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum itu Tante Venita akan berdoa dulu untuk selanjutnya akan membawakan mengenai firman Tuhan. Yuk kita tutup mata, lipat tangan, lalu berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Tuhan Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan untuk proteksimu yang luar biasa dalam hidup anak-anak sekolah minggu ini ya Tuhan. Biarlah mereka tetap teguh pegang Engkau Tuhan selama umur hidup mereka Tuhan. Dan sebentar lagi firman-Mu akan dibawakan. Biarlah Engkau yang mengurapi lidah bibir Venita Tuhan untuk membawakan mengenai firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, siapa di sini yang lagi dengerin ya, yang lagi dengerin Tante Venita? Ini yang suka menyanyi, pasti anak-anak semua suka ya, suka nyanyi. Pasti ada yang bisa main drum, wah nih main drum. Ada juga nih yang bisa membawakan gitar, bisa main gitar. Ada juga pasti yang sukanya main piano, ya anak-anak ya, piano. Terus anak-anak nih, Tante mau tanya nih ya, walaupun kita pada saat ini tidak bisa bertatap muka ya. Ini siapa di sini yang tahu mengenai paduan suara? Paduan suara itu nyanyi, tapi tidak hanya orang satu, tapi banyak orang ya. Tidak hanya di bumi loh ada nyanyian, tapi di surga juga ada nyanyian. Siapa yang menyanyi kalau yang di surga? Yaitu malaikat-malaikat Tuhan. Pada suatu hari, malaikat-malaikat Tuhan itu nyanyi bersama-sama ya, paduan suara. Ada yang memimpin itu namanya konduktor. Lah, terus setelah pada waktu selesai latihan, salah satu malaikat bertanya, "Loh, ngapain sih kita latihan-latihan? Emangnya mau ada acara apa?" Terus malaikat yang satunya bilang, "Loh, kita nanti sebentar lagi kan akan menyanyikan lagu untuk menyongsong kelahiran Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus." Terus malaikat yang satunya lagi berkata, "Loh, di depan siapa toh kita itu akan menyanyi?" Terus ada malaikat lain juga yang nimpalin nih. "Loh, kita nanti nyanyiinnya di depan orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan." "Sungguh-sungguh takut akan Tuhan?" jawab malaikat yang lain. "Iya, nanti kita tuh nyanyi di depan orang-orang yang punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan." Terus pemimpin dari malaikat tersebut menunjuk salah seorang malaikat. Malaikat ini bernama Gebi. Ya, kalau di dalam firman itu namanya malaikat Gabriel. "Ayo Gebi, nanti kamu ya yang disuruh turun ke bumi untuk cari orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan." Ya Gebi. "Iya, siap," kata malaikat Gebi demikian nih. Lalu malaikat Gebi turun ke bumi nih. Terus bertemu nih sama Raja Herodes. Tahu ya, anak-anaknya Raja Herodes ya. Wah, Gebi langsung nengok nih ke hatinya Raja Herodes. Waduh, Raja Herodes hatinya jahat. Enggak kan katanya saya disuruh cari orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan.
Raja Herodes enggak deh nih kayaknya. Terus malaikat Gebi pergi nih ke tempat lain. Dia berpikir gini nih, oh iya, mungkin nih para ahli Taurat, para imam-imam itu punya hati yang takut Tuhan ya. Ya udah nih, Gebi pergi nih ke tempat para ahli-ahli Taurat dan imam-imam. Dia nengok lagi ke hatinya ahli Taurat dan imam-imam. Dilihat nih sama Gebi, ya hati mereka kok dingin ya. Padahal mereka itu suka loh baca kitab suci, mereka itu suka nyembah Tuhan, tapi kok hatinya dingin ya. Gitu kata Gebi. Saya harus cari di mana lagi ya orang-orang yang sungguh takut Tuhan. Gini aja deh, coba deh saya ke ini aja deh, ke padang rumput aja. Siapa tahu di situ ada orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Bener, si Gebi nih ketemu sama para gembala. Tahu kan, para gembala itu kan yang mengembalakan domba-domba. Baju mereka itu kan lusuh, kotor ya. Terus Gebi berkata nih dalam hatinya, waduh, kok bajunya seperti ini ya? Kok jorok ya? Tapi enggak saya mau lihat hatinya dulu. Bener, si Gebi tengok hatinya para gembala. Ternyata hati para gembala ini punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Terus langsung Gebi, waduh, udah aku temuin nih. Udah aku kembali lagi ke surga dulu. Sesampainya di surga, terus Gebi memberitakan bahwa ada orang-orang yang tulus hati, yaitu para gembala. Terus akhirnya malaikat-malaikat Tuhan turun ke bumi nih bersama-sama Gebi. Terus mereka menampakkan diri kepada para gembala dan mereka menyanyikan sebuah lagu untuk memberitakan mengenai kabar gembira, yaitu kelahiran dari Tuhan Yesus. Yuk kita yuk kita dengerin lagu yuk.
Anak-anak pasti suka ya dengan lagunya ya. Yuk kita lanjutin dengan ini pembacaan firman Tuhan ya. Dalam Lukas 2. Yuk kita buka kitab sucinya dulu. Lukas 2 ayat 8 sampai ayat 14. Mari kita baca ya bersama-sama ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ya, jadi malaikat Gabriel inilah yang memberitakan mengenai kelahiran Tuhan Yesus kepada para gembala. Dan dilanjutkan lagi ya anak-anak, pada ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan ini berkenan dalam artian bahwa Tuhan itu suka sama orang-orang yang tulus hati dan punya hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai Tante Venita sampaikan. Yuk, sebelum ditutup, marilah kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati dan melindungi kami semua ya Tuhan. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tante Venita mengucapkan ya, Selamat Natal dan Tahun Baru. Senantiasa selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih, damai sejahtera Tuhan. Amin. Aktivitasnya telah kakak sediakan, nanti adik-adik memotong dimulai dari piringnya, ikutin garis yang telah kakak gambar, dan juga bintangnya ikutin ya, seperti garis. Kalau adik-adik nggak mengikuti seperti garis, nanti nggak jadi bintang. Terus bintangnya dilubangin bagian ujungnya, juga bola-bola yang kecil itu dipotong ya, sesuai garis yang telah kakak berikan. Terus dibolongin semua. Kakak telah membantu membolongi dan diikat. Nah, setelah diikat inilah hasilnya. Terima kasih.